Bab 1465. Anda adalah orang luar. Daoren sudah mati, jika anaknya tidak bisa dipelihara sendiri, lalu siapa dia? Grey Z mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Fang Rani menolak untuk pergi dan bersikeras untuk tinggal di rumah Fang, karena dia tahu bahwa jika dia pergi, dia mungkin tidak akan pernah menemukan anaknya lagi. Dia menggelengkan kepalanya, berterima kasih kepada Grey Z karena telah mengambil risiko untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sekarang dia hanya memiliki satu harapan tersisa di hatinya. Pergilah nak, Fang Rani tersenyum, aku benar-benar memikirkan untuk pergi dulu sekali, hanya saja, sekarang. Aku pasti akan datang lagi. Grey Z tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Fang Rani tidak akan pernah pergi bersamanya, tidak peduli apa yang dia katakan. Dia pasti tidak akan pergi tanpa mengetahui keberadaan anaknya. Dalam 20 tahun terakhir, dia rela dijadikan tahanan rumah di sini, mungkin karena anaknya masih dalam keluarga Fang. Dia tidak bisa pergi, atau berani lari. Tapi di mana anak itu? Keluarga tersembunyi, tidak sesederhana itu. Jangan mengambil risiko untukku. Aku berjanji pada guru bahwa aku akan menyelamatkanmu apapun yang terjadi. Sekarang aku tahu bahwa guru masih memiliki anak, maka aku juga akan menyelamatkannya bersamamu. Grey Z dengan tegas berkata. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang harus dia lakukan. Setelah itu, Grey Z tidak membuang waktu lagi. Fang Rani menolak untuk pergi sekarang, tidak ada gunanya membujuknya. Dia berbalik dan berjalan keluar, berjalan ke pintu kamar Fang Kaye, dan berhenti. Kenapa kamu datang ke sini? Fang Kaye masih duduk di tanah, wajahnya agak kesepian. Sebagai anggota keluarga Fang, sebagai anak dari Fang Willy, ia merasa kurang mendapat perhatian, dibandingkan dengan yang lain, ia seperti orang luar. Aku seharusnya yang bertanya padamu, mengapa kamu ada di sini? Grey Z berdiri di pintu, melalui jeruji, melihat ke dalam Fang Kaye. Putra dari keluarga Fang yang bermartabat sedang dalam tahanan rumah. Sepertinya kamu tidak memiliki tempat di keluarga Fang. Fang Kaye tidak mengatakan apa-apa. 4 anak Fang Willy, yang tertua mengontrol urusan internal keluarga Fang. Fang Qia anak kedua adalah andalan Fang Willy, calon patriark berikutnya, dan Fang Dong, yang lebih muda dari Anda, lebih rendah dari Anda dalam seni bela diri, tetapi statusnya dalam keluarga Fang juga lebih tinggi. Mengapa? Grey Z sepertinya bertanya pada Fang Kaye, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dia menatap Fang Kaye sambil tersenyum. Kamu berada di keluarga Fang, tapi kamu sangat tidak disukai. Diam. Fang Kaye memarahi. Apa posisiku di keluarga Fang, dan apa urusannya denganmu? Aku hanya bersimpati padamu. Grey Z berkata dengan ringan. Kamu datang ke daerah selatan pesisir untuk mendapatkan lembaran tinju. Kamu ingin menunjukkan wajahmu di depan Fang Willy dan membiarkan dia menatapmu lebih tinggi. Sayangnya, kamu gagal. Tidak hanya gagal, tetapi Anda juga membuatnya marah. Fang Kaye berdiri. Dia bangkit, mengepalkan tinjunya, menatap Grey Z. Kamu harusnya tahu di hatimu, biarpun kamu punya lembaran tinju, Fang Willy tidak akan memandangmu tinggi-tinggi. Di matanya, kamu orang luar, benar kan? Kamu tutup mulutmu. Aku memberitahumu untuk diam. Fang Kaye menghantam gerbang besi dan meraung. Wajah itu menjadi mengerikan, penuh amarah dan keengganan. Setiap kata yang diucapkan Grey Z, seperti pisau tajam, menembus hatinya. Kasihan. Grey Z menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, mengabaikan histeris Fang Kaye, berbalik dan berjalan keluar. Di belakangnya, Fang Kaye menghantamkan tinjunya ke gerbang besi, terengah-engah, marah, dan semua emosi berkumpul di wajahnya. Saat Grey Z keluar dari gua, dia sudah dikelilingi oleh puluhan orang. Setelah menatap mereka, dia tahu tidak satu pun dari mereka berada di bawah level master, terutama 2 aura kuat itu, kini ada di dekatnya.
Bab 1466. Aku ambil orang lain. Dia menolak untuk pergi denganmu. Fang Wili berdiri di sana, mendengus dingin, dengan desahan menghina di wajahnya. Orang-orangku, kamu ingin mengambilnya, tapi tidak semudah itu. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi Anda tidak bisa mengambilnya, maka Anda tidak punya kemampuan. Grey Z mengabaikan provokasi Fang Wili, apalagi dikelilingi oleh begitu banyak orang. Dia tahu bahwa mereka tidak berani melakukannya dengan mudah. Karena aku sudah datang ke rumah Fang, aku harus mengambil satu orang. Grey Z menatap Fang Wili dan berkata dengan ringan, karena Fang Rani menolak mengikutiku, maka aku akan membawa orang lain pergi. Sombong. Fang Wili berteriak, di keluarga Fangku, apakah kamu bisa seenaknya melakukan apa yang kamu inginkan? Fang Kaye. Grey Z sepertinya belum mendengar kata-kata Fang Wili, berkata lugas. Ketika anak ini berada di daerah selatan pesisir, dia mendobrak pintu kantor saya. Dia belum membayarnya sejauh ini. Dia berjanji untuk bekerja dan membayar saya, tetapi dia diam-diam melarikan diri. Dia harus melunasi hutang. Dia melihat Fang Wili ingin berbicara, dan dia menyela secara langsung. Atau, kalau dia tidak bisa bayar, maka Fang Kia yang bayar, kamu bisa memilih sendiri. Kamu. Fang Wili ingin menolak, tapi ketika Grey Z menyebut nama Fang Kia, wajahnya memerah penuh kemarahan. Kamu benar-benar merasa aku tidak berani membunuhmu. Pastinya berani sekali. Grey Z masih tenang, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hanya saja kamu tidak memiliki kekuatan. Dia melangkah keluar dan memaksa puluhan master keluarga Fang, memberikan jalan, tidak berani menghentikannya sama sekali. Aura semacam itu saja membuat mereka cemburu. Tenang, sangat tenang, dan tidak kacau meski dalam bahaya. Apalagi, Fang Kia masih berada di daerah selatan pesisir. Jika terjadi sesuatu pada Grey Z, pasti Fang Kia tidak akan bisa bertahan. Bahkan meski mereka bisa menghadapi Grey Z, akan sulit untuk menyelamatkan orang-orang dari daerah selatan pesisir. Nama tempat terlarang ini masih mengakar di benak mereka. Aku menunggunya di pintu gerbang. Punggung Grey Z menghilang, hanya menyisakan kalimat ini. Patriark, jangan biarkan dia mengambil sombong. Patriark, jangan biarkan dia mengambil Fang Kaye. Seseorang berkata dengan marah. Jika dia bisa mengambil siapapun yang ingin dia bawa. Keagungan apa yang ada dalam keluarga Fang kita? Patriark, anak ini terlalu sombong. Bunuh saja dia. Keluarga Fang, bagaimana bisa diprovokasi dengan cara ini? Patriark, mari kita bunuh dia. Banyak orang berteriak, dan tidak bisa mengerti betapa arogannya Grey Z. Ini keluarga Fang, ini keluarga tertutup, keluarga tersembunyi. Di masa lalu, tidak ada yang berani masuk ke rumah Fang sedemikian nekatnya, mengatakan bahwa siapapun yang ingin dibawa pergi akan dibawa pergi, bahkan sampai sekarang, mereka sama sekali tidak rela mengizinkannya. Fang Wili tanpa ekspresi, cahaya di matanya sangat dalam, dia sedang memikirkan sesuatu dalam kebimbangan. Dia tidak tahu orang macam apa Grey Z itu, tapi dia yakin jika dia tidak mendengarkan Grey Z, Fang Kia pasti tidak akan bisa hidup. Tidak cukup kejam, berani masuk ke Gunung Keramat dengan profil setinggi itu. Lepaskan Fang Kaye. Fang Wili berteriak. Patriark, diam. Fang Wili berteriak dengan marah. Apakah kamu patriark, atau aku yang patriark? Fang Kaye, tidak masalah apakah ia hidup atau mati, tapi Fang Kia pastikan tidak boleh mendapat masalah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke gua. Selama Fang Rani masih di sini, Grey Z pasti akan datang lagi. Ketika Fang Kia sudah kembali, itu akan menjadi waktu kematian Grey Z dan yang lainnya. Pintu depan keluarga Fang. Grey Z berdiri di sana, dan Fang Kaye segera dikirim, dengan ekspresi lelah dan bingung di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa Grey Z ingin membawanya pergi, apakah dia ingin membunuhnya. Keluarga Fang,
memberikan hidupmu sebagai ganti nyawa Fang Kia. Grey Z sepertinya tahu apa yang dipikirkan Fang Kaye, dan berkata langsung. Aku berkata, hidupmu tidak ada nilainya bagi keluarga Fang. Sekarang kamu percaya, kan?